Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita ketemu lagi di acara Inspirasi dan Aspirasi untuk edisi hari ini ya. Hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Oke. Nah pendengar, setelah vakum satu hari kemarin ya, yang kita tunggu-tunggu ini dari UMKM kita ya, dari owner Orange Pastry and Bakery ini sudah ada gitu ya. Walaupun sempat tertunda, tetapi beliau sudah ada di studio. Nah langsung saja kita sapa ya, menghemat waktu dan juga untuk Anda mungkin mau sharing, mau tanya, mau apa semua langsung aja ke sini ya. Oke, sudah hadir di studio kami Bapak Andi Nursalam Rifai SE ya. Beliau adalah owner dari Orange Pastry and Bakery. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi juga. Waduh. Romi juga langsung ini. Tadi kan sudah ngomong di lobi luar begitu ya, katanya mantan penyiar begitu, pernah menyiar dan sekarang sudah bernostalgia. Iya. Gimana nih perasaannya? Perasaannya kayak kembali tahun 90-an. Gitu ya. 90-an. Cuman beda mungkin ya, perangkatnya dulu pakai kaset ini dan ini dulu. Kaset dengan ini pulpen diputar-putar. Pulpen, ya bener. Cari lagu, sekarang enggak lagi gitu. Kentara emang, kentara suaranya bener. Tapi masih lah. Boleh gitu ya. Okay. Ini ngomong-ngomong sedikit dulu. Tahun berapa dulu itu waktu di Umi dulu masih siaran? 90-an gitu ya. 90-an. Wah, luar biasa. Ini dari sana akhirnya jurusan apa tuh sampai mau menyiar terus mau apa begitu dulu? Saya memang tertarik. Awalnya kan saya tahun 94 itu saya dirikan radio liar sebenarnya sih. Sendiri merintis begitu atau sama teman-teman? Saya merintis. Saya selalu suka nyiar, jadi saya ngajak teman-teman remaja masjid. Ayo kita bikin radio kreatif sedikit lah gitu. Jadi teman-teman suka dengan nyiar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi terkadang ada yang lucu kita nyiar. Dulu itu kan kalau pas mau pemilu kita ditelepon sama aparat gitu, tolong turunkan pesawatnya. Jadi terkadang teman-teman itu ditelepon dianggap teman yang nelpon. Ternyata sudah tim ini. Ini sampai-sampai bikin sendiri ya dari sendiri. Perangkatnya sendiri begitu. Bikin sendiri. Wah luar biasa. Berarti teknik dong. Saya ekonomi. Nggak nyambung kan? Saya panggilnya lebih akrab ini Kanda aja kayaknya ya, karena kadang-kadang kalau alum kayaknya kalau panggil Kanda. Ketan. Iya. Jadi panggil Anar aja gitu. Anar. Weh. Kembali lah. Bang Anar aja. Ya Bang Anar lah. Anar. Bang Anar sama Bang Romi ketemu. Iya. Oke. Bang Anar, ini terkait kita ya untuk edisi hari ini kan lebih ke program inspirasi dan aspirasi. Romi udah ngomong sama teman di Dinas Koperasi, ayo kita sama-sama gitu ya. Ngajak teman-teman UMKM untuk bisa sama-sama mempromosikan begitu ya. Dan sekarang ini di depan kita memang sudah ada satu produk yang luar biasa. Nah, ini kan Orange gitu ya. Orange Pastry and Bakery gitu ya. Bakery. Kenapa sih sampai milih nama kayak gini gitu? Mungkin bisa diceritakan dikit gitu. Bukan kita tapi dari rumah kita itu kan bentuk dia catnya warna orange. Orange pertama ya. Ibunya langsung bilang, gimana kalau kita kasih nama Orange aja gitu. Selang, Berarti ibunya suka warna orange berarti ya? Bukan, saya yang suka orange. Suka ya? Bukan, jadi saya suka dengan warna orange. Memang saya suka warna orange. Jadi ibunya bilang bikin aja orange. Jadi saya bikin logonya, saya coba tawarkan. Produk sudah ada macam-macam. Kita awalnya dari Bolen dulu, Bolen Bandung. Bolen Bandung, ada Pia Bandung juga sebenarnya, ada strudel. Jadi ada berapa produk pastry. Setelah itu kita kembangkan ke roti. Ternyata orang suka dengan rotinya kami. Memang suka dengan roti gitu ya. Awalnya ngerintis usaha ini memang pengagum roti. Oh suka. Jadi, iya. Berarti kita sama nih. Saya benar-benar suka juga sebenarnya suka roti. Tapi saya juga bawahnya roti ini blower bukan. Nggak apa-apa lah kan nanti bisa ke sana lagi gitu. Kan mau nongkrong nanti rencananya ada perencanaan. Semoga bisa jadi tempat nongkrong anak muda, orang tua juga bisa di sana. Luar biasa ya. Oke. Baik, pendengar untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya, mungkin sharing atau apa, silakan ya melalui WhatsApp dan juga line telepon juga boleh. Penonton kita juga di YouTube, selamat pagi untuk Anda bisa di 08
0811-445-1004. Kita sama Bang Anar begitu ya. Dan biasanya tuh kalau orang-orang radio dulu yang siaran biasa memang akrab begitu. Walaupun apa pasti akrab. Mudah akrabnya gitu ya. IBS dan Mestri. Kayak gitu. Oke. Nah ini kalau lihat dari produknya ini kan dari kita langsung aja mungkin ya review. Ini ada apa aja nih Bang Anar? Yang saya bawa ini ada roti blower dengan ada roti blower dan ada juga bolen Bandung ini. Roti blower ya? Ya roti blower. Ya dicoba aja juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi saya kalau lihat ini roti gitu luar biasa. Kita langsung aja ya review pendengar untuk menghemat waktu karena waktunya Bang Amar juga nggak banyak di sini. Jadi ini ada ya modelnya kayak gini. Memang modelnya udah ya bentuknya bunga. Bentuk bunga gitu. Bentuk bunga begitu ya. Oke. Ini kayak harganya berapa nih? Juga kayak kipas angin. Blower, kipas angin. Blower. Kipas angin. Jadi benar-benar dari situ dari ya. situ, ininya. Oke. Terus ini ada kemasannya gitu ya. Sebelum saya coba gitu pendengar dan juga penonton kita ya. Ini ada kemasannya gitu ya. Kemasannya ini lumayan lah gitu ya. Kalau lihat ini dari kemasannya sudah ada ininya. Terus ada apa ini? Ada alamatnya begitu pendengar ya. Kemudian ada Facebook, ada WA, ada apa ini? Ada Instagramnya @Orange Pastry and Bakery gitu ya. Jadi untuk Anda penonton sekalian ya dan juga pendengar ini ada gitu ya. Jadi lucu banget nih dan menurut saya lembut banget gitu ya. Nah, saya coba ya Bang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coklat karena manis. Coklat manis gitu ya. Dan lembut begitu. Kenapa bisa sampai lembut nih? Boleh dong kasih rahasianya. Oh, rahasianya. Rahasia dong. Rahasia perusahaan. Itu rahasia perusahaan. Tapi kalau mau ya boleh lah. Tapi sebenarnya enggak. Roti itu kalau kita sudah tahu dasarnya roti tinggal kita aja yang permainkan. Karena yang terbentuk seperti itu hanya teknik aja. Teknik aja ya. Iya. Ini kan biasanya roti-roti di luar sana kan banyak begitu ya. Apa sih yang menarik dari roti Orange ini? Sampai Bang Anar itu mengatakan bahwa ini roti paling enak di dunia menurut saya gitu. Karena saya jujur aja kami tidak pernah menggunakan tidak menggunakan produk untuk kami itu menggunakan pengawet dan tidak pakai pemanis buatan. Jadi cenderung kami menggunakan gula asli. Gula asli ya. Gula asli. Takut jangan sampai gulanya orang naik. Gula orang Indonesia kan berarti kadar gulanya di sini ini sudah nggak terlalu banyak nggak begitu ya, nggak sama di luar sana ya, ada yang terlalu manis gitu, pas semua tambah lagi coklat gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Jadi, penyuka coklat ini ada juga kami namanya Warlord Bread itu roti 3 macam bisa. Jadi ada variannya coklat, ada variannya blueberry, ada juga dengan keju. Jadi itu ada. Keju, ya. Harganya juga tergantung dari customer mau pesan yang kayak gimana gitu. Misalnya Romi, Bang Anar saya mau itu lapisan dalamnya itu keju gitu ya. Itu mungkin lebih asik lagi ya. Bisa juga dengan ini. Jadi dia ada kayak semacam pizza gitu dalam isian. Pizza dalamnya ya. Wah, luar biasa. Kayaknya banyak nih. Di rumah banyak mungkin ya. biar lebih bagus datang kita sama Nadia tuh tim sosmed di sana, kita bisa langsung datang ke sana. Oke. Nah, ini sudah ada yang bergabung nih ya. Assalamualaikum, saya dari Ratna di Patalasang. Mau tanya Kak, ini roti and bakery. Itu kan rotinya kalau lihat Kakak di YouTube katanya lembut. Iyalah lembut, saya lembut gitu ya. Oke. Nah, itu sudah ada dari Badan Kesehatan kah? Sudah aman kah katanya? Gimana sudah, tuh Bang? Alhamdulillah kita sudah punya izinnya, sudah lengkap sini. Jadi sudah ada dari Dinas Kesehatannya. Apa tuh PRET gitu ya. Rumah tangganya sudah ada. Industri rumah tangga itu ditinjau dari kesehatannya itu sudah ini ya. Oke. Nah, ini ada lagi yang tanya, katanya ini tahan berapa lama Kak? Kalau misalnya kita mau jadi oleh-oleh itu gimana gitu? Bisa nggak ya dibawa ke Jakarta gitu? Boleh kira-kira ya? Boleh sebenarnya. Karena tahan kami berapa lama kira-kira? Ini kan dibuat
Malam mungkin ya tadi. Tadi malam. Tadi malam. Ya, tahan. Jadi dia bisa lah mungkin sekitar 1 bulan bisa. 1 bulan ini bisa. Ya, tapi gitu dalam ya. kondisi tapi biasa kami takut juga sebenarnya kalau karena kita tidak pakai pengawet gitu. Jadi ini sebulan Bang ya? sebulan Bisa. Nggak pakai pengawet bisa ya? Iya. Tapi saya ini 1 hari aja nggak tahan. Nggak tahan, pasti habis. Habis bener. Nggak bisa. Tapi kalau seminggu itu mungkin orang kalau seminggu sudah pasti habis. Iya benar. Sudah habis. Nggak bisa tahan sampai. Apalagi kalau penyuka roti Iya, gitu ya, pasti udah. Betul. Tapi Lebih kami bisa. juga ada brownies. Brownies gitu Brownies, ya. Ada lagi iya, produk lainnya. ada Ada macam-macam. brownies. Ada Japanese cake. Tapi kalau Japanese cake itu enggak boleh Yang dicoba di luar tadi ya, Iya. Bang ya. kalau lewat sehari kalau enggak di ruang suhu Pendingin ya. pendingin, dia cepat Enggak ini ya. rusak. Oke. Ini ada yang tanya lagi Bang. Ini dari 081 sekian-sekian. Katanya rotinya ini dan produk-produknya dari apa sih bahannya katanya? Ya, Bisa kalau dijelaskan. Bahannya yang biasa aja sebenarnya. Biasa aja ya. Ada terigu, mentega. Proses buatnya aja Bang Anar. Proses buatnya saja. Ya, Proses buatnya juga bisa dijelaskan gitu. jadi prosesnya ya Seperti biasa ya. dipakaikan biasa. Kita kan enggak pernah pakai tangan sebenarnya mulanya. Jadi ada mesin tersendiri Ya, begitu ya. ada mixer. Ada mesin tersendiri, ada alat tersendiri untuk bisa membuat ini, Iya. bukan pakai alat-alat biasa begitu ya. Iya, enggak pakai alat biasa. Biasa orang kan biasanya dia pakai, jadi dia mengaduknya pakai tangan. Kalau kita enggak. Nanti pada saat dia sudah baru kita. Dan untuk ngebuat ini supaya bagus dan enak itu ya ada rahasia dan pakai ilmu gitu. Pakai ilmu. Ilmunya itu yang susah gitu Bang Anar ya. Belajar dulu, Bang. Tapi kalau misalnya ada penonton kita dan pendengar kita mau belajar gimana tuh Bang? Diterima nggak ya? Kemarin saya juga sempat ditanya sama teman, dia bilang buka kalau- kursus gitu. ya, ada yang minta, saya bilang Iya. sampai saat ini saya belum ada waktu sebenarnya, bukan tidak mau ngajar sebenarnya. Karena sebenarnya saya juga awalnya dasarnya kan saya dari ngajar, jadi saya punya dulu sebelum ini saya punya kursus mengemudi di Goa, tapi cenderung ke setelah itu kita lebih condong ke inilah. Iya. Kembangkan. Pengemudi itu lebih ini ya, apalagi masa pandemi kemarin. mungkin. Ini udah dari tahun berapa nih Bang? Saya setelah dalam kondisi pandemi kita bikin ini. Oh, jadi ini juga inspirasinya karena pandemi ya. Di situasi yang mungkin serba kurang gitu ya. Akhirnya berpikir keras untuk bisa ini. Bandrong yang mungkin faktor kita stres gitu ya. akhirnya kita bikin roti aja di rumah. Ini yang Jadi, menarik gitu ya. Inilah roti rumahan sebenarnya. Konsep. Akhirnya buat untuk anak, buat istri, buat ini, akhirnya menyajikan enak ternyata. Kenapa enggak kita kasih keluar gitu ya, untuk dijual gitu, dan ternyata respon pasar luar biasa gitu. Saya mungkin menjadi pelanggan lagi nih kayaknya. Bang Anar, serius. Saya nyoba tadi enak, lembut gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. Nanti browniesnya aja dicoba nanti lagi. Oke, baik. Kita ke produk lain. Ini harganya berapa nih Bang Anar? Satu kayak gini nih. Kalau blower ini harganya 25. 25 ya, 25. Oke. Ini bukan roti sobek ya? Bukan. Iya. Beda gitu ya. Beda. Kan biasa ada juga tuh roti sobek gitu di mana. Ini namanya blower. Blower. Roti blower. Kalau yang satu itu apa tuh? Ini namanya bolen. Ini bolen nih. Nadia, bolen. Nah, Nadia suka nih kayaknya bolen. Ya. Ini apa nih? Ini memang dikemas kayak gini nih ya? Iya, kemasannya kami. Ini bisa jadi oleh-oleh nih kayaknya. Bisa. Itu sampai ke Bali kemarin juga. Oh, ini udah sampai ke luar sana. Ya, wah, sempat. luar biasa. Ini dia nih pendengar ya. Kemasannya juga menarik dan ini bisa tahan sampai berapa lama? Ya, itu bisa lah tahan. Bisa. Ya, Bisa lama gitu ya. Bisa lama gitu. Coba ya. aja dulu, tapi kalau dia kan berlapis-lapis juga itu sebenarnya. Ini kulitnya. berlapis. Iya. Ini rasanya ada apa nih? Jadi ada Pisang. bungkusnya nih pendengar Di ya. dalamnya ada pisang coklat. Jadi ada bungkus. Waduh, ini saking luar biasa nih anunya. Mana nih? Sampai bingung saya bukanya. Gimana nih bukanya? Nah, itu dia. Ini pendengar ya dan juga penonton. Jadi bentuknya seperti ini dan mirip-mirip apa di kue apa ya biasanya kalau kayak gini?
lumpia ya kalau nggak salah. Iya. Sama ya? Iya. Bentuknya sih sama tapi isinya beda. Bahannya dari apa nih? Itu pakai ya kosmet lah pakai dia. Ada jadi ada memang dia kayak mentega. Sampai dia kriuk-kriuk, ada kriuk-kriuknya juga nih. Iya. Ini menjadi jadi banyak prosesnya kan. Prosesnya itu proses pembakarannya juga harus. Ada coklat, terus pembakarannya juga mungkin pembakaran. ada suhu tertentu untuk bisa sampai enak begini begitu ya. Betul. Ini untuk satunya begini dijual ya, satu gini. Enggak, sedos itu. Sedos ini berapa? Itu 17. 17.000 nih pendengar ya. Ini udah bisa dijadikan oleh-oleh gitu ya. Puff pastry gitu ya. Pastry. Ada piak kacang hijau, ada coklat, ada apa nih? Portugis extra. Ya. Karena strudel, kemudian boleh pisang cop. Iya, boleh. Ada pia juga sebenarnya. Ada pia juga. Iya. Ini recommended banget nih pendengar. Saya baru nyoba aja ngelihat memang luar biasa. Di sini saya sih sebenarnya lebih ke ininya sih. Orang-orang di rumah ternyata bisa menghasilkan gitu. Jangan ketika kita berdiam diri, apalagi di situasi pandemi kemarin. Ini kan lahir dari situ juga sih sebenarnya. Rata-rata tamu kita yang sudah diundang itu katanya terinspirasi dari situ gitu. Iya, betul. Iya, benar. Dimana betul-betul semuanya susah begitu ya. Iya. Dan luar biasa lah pendengar. Nah ini ada nggak sekarang jadi reseller gitu? Bisa nggak jadi reseller? Kami tidak pernah buka reseller sebenarnya karena kami punya tempat. Jadi tempatnya kami yang di situ yang pakai. Belum mungkin ke sana mungkin. Tapi kita kan harus menjaga produk sebenarnya. Terkadang produk rusak gara-gara itu. Seller ya. Iya. Mungkin barang sudah tertimbun lama. Iya, betul. Dijual lagi. Tetap dijual begitu ya karena nggak laku rugi, mungkin kan? ya benar nggak mau rugi. Jadi mending kalau mau ya datang ke daerah Goa. 100 meter dari rumah sakit ada Orange Pastry and Bakery. Itu dia ya. Jadi langsung aja nih pendengar bisa langsung hubungi di 081 242 ya 494 828. Iya. Nah itu dia tuh ada Instagramnya kemudian ada Facebooknya Orange gitu ya. Kalau di IG sering kita di DM. Di DM gitu di ya. Di DM. Luar biasa nih pendengar. Jadi apalagi nih yang membuat Anda biasanya kalau misalnya pagi-pagi mau sarapan atau apa itu paling cocok yang cek tadi itu. Ada rasa telurnya gitu ya. Iya. Itu bener. Japanese cake. Japanese cake. Itu satu kemasannya itu 40.000 ya kalau nggak salah tadi. Yang ori. Yang ori. Yang berarti ada lagi yang lain. Ada pandan, ada coklat. Kalau coklat 50. Oke. Nah, ini ada lagi yang masuk kebetulan lagi ya dari siapa ini? Pak Nasir katanya ya. Pak Nasir di Makassar nih. Pak, ini bikin sendiri nggak ya? Gimana sih sampai Anda merintis usaha ini? Boleh diceritain? Wah, ini dia nih, baru pendengar baru nih kayaknya. Iya, pendengar baru. Mau tahu katanya. Jadi awalnya bikin sendiri atau? Bikin sendiri. Jadi kalau mau lihat kami ada di situ juga, jadi bisa dilihat. Jadi proses pembuatannya. Jadi di sana itu bukan hanya ada satu jenis roti sebenarnya kita bisa bikin banyak jenis. Ada kami juga bikin namanya roti orange. Kita tidak boleh ambil produk kita, tapi namanya roti orange gitu ya. Rotinya itu orange. Ada di atasnya kopi, ada kopinya, variannya ada di atas. Jadi toppingnya ada. Jadi, topping ya. Itu biasa dijual tapi ini kan namanya roti bun. Gitu. Jadi produk itu juga terkenal, tapi kita bisa buat. Di kita juga punya pizza juga ada. Oh, pizza juga ada. Wah, luar biasa nih. Iya. Lengkap nih ilmunya kayaknya. Tergantung jadi pengalaman yang membuat kita ini akhirnya dalam kondisi pandemi kita harus belajar bahwa Corona itu datang membawa rezeki bagi kita. Wah, luar biasa. Jadi, nih. Iya. Yang perlu ditanyakan ini dalam situasi ini kan permintaan pasar pasti akan banyak begitu ya. Sementara istri juga bekerja begitu dan ada anak begitu ya. Jadi untuk ngurus ini gimana tuh Bang? Mengaturnya gitu. Ya ribet juga sebenarnya. Nggak pakai karyawan atau gimana nih? Nggak pakai karyawan. Nggak mau ya. Pokoknya benar-benar mau ciptaan saya gitu, benar-benar. Jadi kita kalau buat ini kan
sudah ada anak yang diajar. Anak itu sudah bisa buat juga sebenarnya. Jadi dia sudah. Mungkin keseringan lihat, akhirnya dia bisa. Dia bisa bantu begitu ya. Nanti jadi YouTuber deh ya. Dia yang kakak sudah. Yang kakak ya. Yang kakak sudah jadi YouTuber mungkin. Dia di Instagram. Di Instagram. Wah, luar biasa, jadi selebgram dong dia. Jadi apalagi food blogger ya. Bukan, dia cenderung ke PSM-nya. Di PSM-nya. Jadi umur awalnya saya. Dia lebih suka olahraga begitu ya? Iya. Jadi dia supporternya PSM ini. Luar biasa nih. Iya, jadi dia sudah punya akun sendiri itu di Instagram. Apa tuh nama akunnya? Generasi PSM. Jadi lihat aja di situ kalau penasaran langsung aja. Siapa namanya, Bang? Namanya Andi Farir. Andi Farir ya. Jadi lihat di situ dan di mana kita ketahui Pemda Goa juga ini lagi mau bekerja sama. Betul. Nanti PSM akan ada di lapangan Seyusup gitu. Jadi semakin dekat gitu. Makanya kan dia baru kelas 1 SMP. 1 SMP. Dia sudah kelola itu sudah kelas 5. Wah, luar biasa ya. Jadi kelas 5. Memang sih sekarang anak-anak zaman sekarang itu sudah apa ya? Udah melek teknologi. Betul, benar-benar udah masih kecil itu udah tertata bahasanya. Ya. Cuman ya dari sisi negatifnya ini Kominfo punya tugas gitu. Banyak sisi negatif yang nyisip gitu. Betul. Bikin rusak gitu ya. Oke. Baik, pendengar kita masih bareng sama Bang Anar gitu ya, dan ini ada lagi di kesempatan pagi hari ini ya, katanya apa ini? Kira-kira Pak dari 081355 sekian, kira-kira berapa modal awal usaha Bapak untuk bisa memulai usaha ini? Kalau modal katanya. Gimana nih, Bang? Modal awal itu kita sebenarnya bukan dari dalam bentuk yang bentuk uang. Modal utama kita itu adalah semangat, kemauan itu. Kalau kemauan kita sudah loyo, sudah itu tidak bisa maju tuh. Tidak bisa buat roti. Kita pasti sudah semangat tidur, gitu ya. Semangat. Tapi kadang Bang Anar merasa turun down pernah mungkin atau gimana pernah. Melihat pasar atau mungkin faktor keluarga atau gimana? Kalau kita mau lihat itu kita harus selalu nonton di YouTube mungkin. Nonton ya. Perbanyak referensi. Iya benar. Jadi jangan pernah menganggap kita ini lemah. Selalu kita menganggap kita kuat, bisa. Ayo kita bangkit. Sebenarnya saya sempat juga waktu di kondisi ini, di kondisi pandemik ini, saya sempat stres juga sebenarnya. Sampai saya yang paling takut sebenarnya. Saya takut ini penyakit ini bahaya sekali karena lingkungan banyak teman-teman saya yang meninggal. Jadi banyak teman meninggal, akhirnya stres. Nah, muncul ide kita bikin roti. Ayo kita bangkit. Jadi kita bangkit. Jadi awal itulah kita buat roti. Modal utama itu harus semangat. Semangat begitu ya. Modal utama semangat dan harus mulai begitu. Iya, benar sekali. Nggak usah terlalu banyak-banyak. Pokoknya mulai aja dulu. Mulai aja dulu begitu. Jadi sebelumnya kan saya jual tanah kapling juga, saya jual parfum. Iya, tapi dalam kondisi itu dalam kondisi pandemik kita rubah deh, kita bikin. Pantasan Bang Anar memang anak ekonomi dulu. Sudah ada dasar gitu tertanam di dalam itu, mau usaha aja gitu. Ya. Pokoknya apa-apa aja bisa jadi cuan gitu ya. Yang penting cuan, Bos. Oke. Ini luar biasa begitu ya. Jadi pendengar di sini yang Anda harus tangkap gitu, penonton kita dan juga pendengar, mulai dari semangat Anda begitu ya. Ketika memulai usaha itu harus bisa lebih semangat begitu ya. Ketika mungkin Anda membuat satu roti contohnya ya, di pasaran nggak terima, bongkar lagi gitu, cari lagi. Kalau bisa sharing sama Bang Anar gitu ya. Bisa. Nanti kalau misalnya udah jadi tempat nongkrongnya, aduh, mantap tuh kayaknya nongkrongnya di sana. 081 juga bisa itu sebenarnya. Itu. Di WA. Saya ulang lagi, dicatat baik-baik di 0812 ya 4249 4828 gitu ya. Kalau mau lagi nanti WA aja ke studio gitu ya. Kalau misalnya mau tahu bisa follow IG-nya Rewako FM juga boleh. Di situ sudah lengkap gitu ya. Ada tim sosmed kita, ada Nadia nanti sudah mengupload semuanya gitu ya. Nah, ini ada lagi nih. Boleh tanya nggak bagaimana cara pemasarannya untuk barangnya gitu, produknya gitu. Cara pemasaran gitu. Cara pemasaran sebenarnya
Sudah jelas ada di IG. IG ya. Nggak terlalu mau taruh mau kemana-mana gitu dibawa gitu. Ada kemarin. Nggak zaman kayaknya ya. Harus sekarang. Ada toko mungkin besar-besar. Ya. Kalau kita masuk ke contoh, saya lihat produknya orang itu biasa kalau ada di toko-toko atau di supermarket itu cenderung kelihatan kita di produk itu kita kasihan, kadang kita nangis lihat produknya kita dipegang-pegang, terkadang kan gitu, ndak enak kan lihatnya. Jadi saya ambil bagaimana kalau kita bikin toko aja, toko walaupun toko di rumah sendiri nanti ya, insyaallah. Ini udah progres atau udah jalan? Sudah jalan. Wajib kita nih lagi ya. Nanti kita kesana nih sama Bang Anar nih, biar lebih panjang ngobrolnya. Tapi kalau sudah bisa tertata itu di sana, dia mungkin sudah bisa jadi warung kopi, tempat ngopi, tempat nongkrong itu sudah alhamdulillah. Aduh, keluar lagi sayap-sayap pundi-pundi cuan gitu ya nantinya. Luar biasa gitu pendengar ya. Nah, ini ada lagi nih pendengar dari 0811 sekian. Kadang-kadang katanya dalam usaha itu lancar nih Bang, dan kadang agak kurang apalagi di masa pandemi. Kira-kira apa saja kendala yang dilalui dulu dan bagaimana menangkalnya katanya? Kalau masalah pandemik ini memang ini lagi-lagi pandemi. Karena ini benar-benar saya yakin penonton dan pendengar kita ini rata-rata mau memulai usaha tapi mau rahasianya dari Anar gitu. Pertama gimana itu, bisa kita harus itu yang sebenarnya semangat kita harus jangan kendor. Kita semangat harus begitu ya. Semangat. Jadi kemarin juga saya bilang sama teman, ada yang nanya apa yang saya harus bikin. Saya bilang sering nonton. Saya awalnya juga nonton dari YouTube. Saya nonton di YouTube, kadang saya mau bikin apa. Jadi saya juga dulu awalnya juga tukang sablon. Saya nyablon. Tahun 94, 92 itu saya nyablon. Saya ikut sama orang. Teman-teman yang suka kerjanya juga minum, tapi saya ambil ilmunya. Saya tidak ambil yang negatifnya, saya ambil positifnya. Saya sampai harus ikut sama mereka, lihat di mereka. Tapi karena saya ambil ilmunya, saya jadi tukang sablon ya. Saya tahu nyablon. Jadi kalau macam gitu kan bisa. Jadi dalam kondisi pandemik, dalam kondisi kita bisa belajar mungkin. Karena kita stres ya nyablon deh. Atau kita bikin apa kayak gitu bisa. Sebenarnya banyak. Bisa bikin kue tradisional. Ada kue tradisionalnya. Sula Selatan itu bisa. Dikemas secara bagus. Dalam bentuk kemasannya seperti apa, kemudian memang rasanya yang paling utama begitu ya. Ya, yang penting itu jangan itu. Jadi kita jangan selalu berdosa lah sama makanan. Makanan itu kan tak cerna masuk. Jadi mungkin lebih bagusnya kalau seumpama kita berjualan itu yang halal. Yang halal. Tidak membodohi orang. Benar. Itu berangkat dari hal yang baik akhirnya mendapatkan rezeki yang banyak. Betul. Begitu ya. Dan memang kita lihat ya di beberapa toko, saya nggak usah sebutin di Tasing itu ada. Saya pernah masuk nyoba rotinya, aduh, lo kok kayak gini gitu, ada rasa lain-lainnya. Padahal banyak loh, gitu. Tapi kita nggak usah sebut gitu ya. Adalah seperti itu. Dan ini yang menjadi bahan dari pendengar dan juga penonton bahwa dalam usaha itu memang harus ada kejujuran. Ya, kejujuran benar. Kejujuran. Ketika kejujuran itu sudah ada, insya Allah pasti bisa ini laku keras. Dan kalau saya melihat ini roti ini, Romi udah nyoba, ini bisa jadi go lagi. Go pasti. Ini sudah produknya gitu. Goa sebenarnya. Produk Goa, dan ini akan go internasional bisa jadi insyaallah. Nanti kemasannya pasti nanti ganti biar lebih menarik begitu. Pasti udah ada pengembangannya gitu ya. Sudah ada. Gimana tuh pengembangannya? Karena ini udah berapa tahun nih? Udah setahun lebih ini kita bikin. Setahun lebih sudah kayak gini. Iya. Luar biasa nih. Awalnya sudah gini memang. Sudah kayak gini. Ya. Ini 1 tahun gitu ya. Gimana 2 tahun 3 tahun gitu ya. Semoga lah insyaallah. Karena peminat roti banyak loh. Ya, benar. Kan biasa kalau kita lihat roti itu hanya dikemas dalam bentuk plastik. Ya, kami buat dalam bentuk dos lah. Ya, dosnya sudah. Jadi aman lah. Sampai orang bilang, kenapa kayak bolen ini sudah terbungkus, dibungkus lagi. Saya bilang itu dalam kondisi pandemik
supaya aman. Nah, kami taruhkan lagi plastik. Taruhkan lagi plastik ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini bakalan go ini. Iya. Kita pasti bakalan diingat. Rewako bakalan diingat sama teman-teman di sini. Insya Allah. Tapi ini buat beneran. ini lucu loh. Ini dulu ini harganya murah sekali. Hanya 11.000. 11.000. 11.000. 11.000 berarti ini isinya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 6. 6. Ini 11.000. 11 bagi dalam 6 dosnya sudah tapi karena kondisi sekarang ini semua serba naik. Benar-benar. Menteganya naik, Benar, margarinnya naik, iya. Terigunya naik. Betul. Gorengan aja sekarang udah 5.004. Nggak dapat 1.000 lagi sekarang. Nggak ada. Ya. Iya. Makanya saya bilang bagaimana kalau kita tidak naikkan? Sedangkan harga sudah melonjak naik. Belum lagi proses produksi itu membutuhkan ini ya. LPG-nya sudah. Jadi kami tidak pakai yang tabung berapa, yang subsidi. Kami memang pakai itu. Jadi kita juga kondisinya sekarang keras. Sekarang betul-betul berpikir untuk bisa lebih mungkin kalau ketika menaikkan harga itu ya imbasnya ya, betul. Mungkin ke tempat lain atau gimana, tapi masih tetap mempertahankan rasa yang ini begitu ya. Nah ini kan tantangan begitu ke depannya begitu ya. Kalau melihat ini benar-benar gimana nih ke depannya Bang Anar untuk menjawab tantangan ini begitu. Kalau kami punya rencana ke depan itu ya pasti lebih kita mencoba untuk lebih keluar sedikit dari goa, mungkin jangan terlalu cepat. Iya. Biasanya kan orang kalau terlalu cepat biasanya jatuhnya orang sini bilang tapanyuk-nyuk. Pelan-pelan ya. Untungnya enggak bagus. Iya, perlahan tapi pasti begitu ya. Gitu perlahan tapi pasti dan saya yakin memang tantangan di sana dan saingan itu banyak begitu ya. Menghadapi saingan itu luar biasa begitu ya. Belum lagi pengaruh-pengaruh dari luar, semuanya ini luar biasa tantangannya begitu ya. Nah, kira-kira kedepannya ini apa rencananya Bang? Kalau misalnya untuk kedepannya begitu, rencananya akan bagaimana nih Orange and Bakery ini? Orange kita rencana memang sudah sistemnya mungkin ada kerjasama dengan untuk pengembangannya, tapi dalam bentuk mungkin kerjasamanya mungkin dalam bentuk promosi aja itu. Dalam promosi aja ya. Iya. Promosi saja. Karena nggak mau buka reseller gitu Bang? Itu yang saya takutkan. Itu. Produk nanti rusak. Takut ya kalau misalnya ini ya. Karena cenderung saya melihat kalau sudah jadi reseller itu kan biasanya produknya cepat tidur enggak bangun lagi, mungkin itu yang bahaya. Ketika mereka memasarkan dan ini akhirnya jadi satu yang rusak, akhirnya semuanya yang kena begitu ya. Ini betul-betul menjaga produk. Jaga gitu produk. Jadi biarlah dulu mungkin kita di Goa. Ini jadi kita maunya ini jadi oleh-oleh Goa sebenarnya. Khas Goa. Ini Goa. Bagus nih. Iya. Ini bagus. Kemasannya juga enak. Jadi nggak usah lagi ke luar Sulawesi Selatan sudah ada sebenarnya. Sudah ada begitu ya. Jadi ini sudah recommended banget nih. Ini udah tercatat di memonya Rewako pasti ya. Ketika membutuhkan ini dan ada acara pasti udah direkomended. Insyaallah. Terima kasih Rewako. Udah direkomended. Romi juga kalau misalnya ke kantor bupati ini nggak ada cemilan nggak? Langsung aja telepon kayak gini nanti diantarin gitu. Iya, betul. Nanti kalau Romi yang pesan pasti bisa lah gitu. Bisa lah. Tadi ini pagi ini kita sudah cari cuang dulu. Keliling dulu. Keliling dulu ya. Iya, keliling dulu. Jadi biasanya kan orang butuh cepat. Biasa kalau kita pakai ojol mungkin agak lambat, jadi cepat lah. Kalau kita yang antar langsung. Tapi kalau misalnya ketika Bang Anar ketika ada customer gitu ya, ada nggak yang misalnya kayak tergesa-gesa begitu sampai rasanya kayak gimana? Jadi numpuk gitu. Misalnya pesannya kemarin begitu ya. Iya. Jadi proses produksinya malam gitu. Malam. Saya biasanya jam 3, jam 2. Jam 3 malam? Iya. Wah, luar biasa. Jadi bisa ya? Bisa. Waduh, sama istri bangun gitu ya.
Jadi sejak kecil saya memang dididik sama bapak gitu. Jadi bapak saya itu memang kalau pagi jam 2 itu sudah bangun. Bangun dia bikin sarapannya kami ya roti juga sebenarnya. Sudah pantasan benar-benar anak ekonomi, sudah ada mental pengusaha gitu ya. Oke. Baik, pendengar, di penghujung acara ini kita mau tahu dulu nih untuk Bang Anar gitu ya. Untuk kasih dong tips and trick untuk semua pengusaha-pengusaha begitu. Kira-kira kita memulai usaha harus kayak gimana begitu, harus seperti apa kita nantinya. Ya, jadi kalau kita mau berusaha dari ikhtiarnya dulu, kita memang harus berikhtiar, kita berniat. Niatnya mau bikin apa dulu. Terkadang kan kalau saya terkadang berniat mau bikin ini, tapi kenapa saya tidak jiwanya saya tidak menjiwai produk itu. Itu dia, gitu. harus menjiwai produk begitu ya, Bang Anar. Saya suka roti awalnya, jadi ya gitu. Saya tekuni begitu. Terkadang kan ada orang juga itu manusia ya. Belum bekerja sudah mengeluh. Nah, itu dia. Benar. Jadi jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Dan jadikan itu produk atau usaha kita itu hobi, mencintai. Ya, jadi saya dengan istri itu ya sama-sama hobi. Hobinya makan roti, hobinya makan gitu ya. Makan roti terutama. Sampai saya biasa pergi beli roti di mana yang bagus, tapi ya gitu. Ternyata kita enggak, saya lihat waduh bahaya ini kalau gini. Akhirnya kita bikin aja. Bikin sendiri dan tanpa pengawet dan sebagainya. Ini kita kunci pendengar, kata kita untuk untuk hari ini, untuk pendengar dan juga penonton, harus memulai usaha gitu ya. Dari Bang Anar memang sudah memberikan inspirasi untuk Anda. Aspirasinya untuk hari ini memulai dulu, saja dulu gitu ya, biar lebih bisa mencoba untuk itu gitu ya. Di kesempatan ini ada dulu yang ingin bergabung gitu pendengar ya. Kita tahan dulu ya Bang Anar ya. Kita akan terhubung dulu dengan rekan kami, ada Mutar Suma yang akan bergabung di kesempatan hari ini untuk memberikan informasi di kantor pemerintah daerah Goa. Mutar Suma, silakan dengan laporan Anda. Iya, baik. Rekan saya Romi di studio dan para pendengar yang kembali masih tetap setia di 100,4 FM Radio Rewako Goa, Radio Kebanggaan Orang Goa. Kembali pendengar saya berada di Bis Rumah Kiok kantor Bupati Goa. Dan saat ini pendengar, baru saja sesaat yang lalu telah dilaksanakan kegiatan pemerintah Kabupaten Goa, yaitu Kopi Morning, yang mana pada kesempatan ini dipimpin langsung Bapak Wakil Bupati Goa, Haji Abdul Rauf Malagami, bersama dengan Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, Kamsina. Dan pada giat hari ini pendengar dihadiri sebanyak 71 partisipan yang ikut bergabung, mulai dari pimpinan SKPD, kepala bagian maupun camat dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Dan beberapa hal yang disampaikan terkait dengan Kopi Morning pada pagi hari ini, yaitu diminta untuk segera dilakukan percepatan serapan anggaran, karena hal ini sudah berada di triwulan ketiga, di mana masih ada beberapa SKPD yang daya serapnya itu masih berada di bawah 50%, agar segera dilakukan percepatan dan khususnya juga untuk melakukan tender yang belum dilakukan. Sementara itu juga disampaikan Bapak Wakil Bupati bahwa setiap SKPD harus segera membuat RKA untuk dilakukan kuota PPAS perubahan tahun 2022 untuk segera diserahkan kepada DPRD Kabupaten Goa. Dan selain itu pendengar juga disampaikan terkait bagaimana agar HUT Republik Indonesia ke-77 khususnya di tingkat Kabupaten Goa itu bisa lebih semarak. Karena itu diharapkan setiap camat menginstruksikan ke jajarannya untuk mengibarkan sang merah putih dan juga memasang umbul-umbul mulai tanggal 1 Agustus sampai seterusnya. Dan yang juga disinggung Bapak Wakil Bupati adalah bagaimana agar setiap SKPD mempersiapkan segala sesuatu untuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN atau TPP, yang mana sesuai dengan koordinasi yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Goa, yaitu melalui bagian organisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sudah akan
diupayakan terbayarkan antara 6 hingga 7 bulan pada waktu pencairan di akhir Juli 2022 ini. Demikian pendengar dari Surumakio Kantor Bupati Goa, Muhtar Suma melaporkan, kembali ke rekan saya Pak Reza di studio. Baik, terima kasih rekan Muhtar Suma, luar biasa sekali informasi Anda. Kami tunggu lagi laporan-laporan Anda selanjutnya. Waduh, saya juga bernapas lega, Ibu juga pasti gitu ya. Karena kenapa? Udah ada gambaran TPP itu akan dibayarkan akhir gitu ya. Udah gitu, itu kayak gini lagi tuh Ibu. dapat modal lagi nih nanti. Oke. Baik, pendengar, sedikit lagi kebersamaan kita. Kira-kira nih harapannya ke depan ini buat Bang Anar gitu ya. Ke depannya gimana nih sebelum kita closing? Oke. Jadi harapan ke depan semoga Orange Pastry bisa lebih maju, lebih bisa mengembangkan sayapnya ya di daerah Goa dan Makassar. Jangan cepat tapi lambat tapi pasti. Lambat tapi pasti gitu ya. Luar biasa Bang Anar ya, luar biasa. Oke, ini pasti yang menjadi bahan promosi Romi nih kayaknya, karena saya juga suka roti gitu. Oke, baik pendengar, terima kasih sekali untuk Anda yang sudah sempat bersama kami di YouTube dan juga pendengar kita dimanapun berada. Mudah-mudahan Orange Pastry and Bakery ini bisa go internasional pastinya ya. Kita doakan dan produknya bisa selalu terjaga dan selalu enak. Iya, amin. Insya Allah kita akan jaga itu. Baik, Bang Anar dan juga Ibu dan adik ya yang mendampingi, terima kasih sekali. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena masih banyak informasi-informasi dan juga acara selanjutnya yang akan menghibur Anda. Akhirnya dari Jalan Animal Lombasang Sungu Minasa Kabupaten Goa, saya Romi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.